Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan video saya part 5. Saya Fitri Saleh. Di sini saya berada di salah satu benteng, yaitu Benteng Toloko, Kota Ternate. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang berjudul Transformasi Peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di sini saya akan membacakan sejarah dari Benteng Toloko. Benteng Toloko merupakan buatan bangsa Portugis dan secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Benteng ini berdiri di atas bukit kecil dan dikelilingi oleh pemukiman padat penduduk. Sama seperti benteng lainnya, benteng ini juga menggunakan bahan dari batu karang dan juga andesit yang dikeratkan dengan semen kapur. Pembangunan benteng digagas oleh Francisco Serrao dan awalnya diberi nama Benteng Santo Lucas. Setelah Portugis diusir dari Ternate, benteng tersebut dikuasai oleh Spanyol atas usaha Kesultanan Ternate yang dibantu oleh Belanda. Spanyol berhasil diusir dari Ternate pada tahun 1612. Peter Bot yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC memperbaiki benteng ini dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Pada tahun 1661, benteng diduduki oleh Sultan Madrasah dan menempatkan pasukan sebanyak 160 orang untuk bertugas di benteng. Selanjutnya, pada 16 April 1799, pasukan Tidore di bawah pimpinan Sultan Nuku menyerang Ternate di kala itu, menjadi salah satu basis kekuatan Belanda. Pasukan Tidore mampu menguasai semua benteng memiliki Belanda di Ternate kecuali benteng Hollandia. Selang beberapa tahun setelah pertempuran, benteng ini pun mulai ditinggalkan karena hancur. Selain itu juga dikarenakan mungkin berkurangnya pelayaran di pesisir timur Ternate. Benteng Toloko menggunakan arsitektur Baroque yang berkembang pada abad 16-18 Masehi. Hal ini dapat dilihat pada denah benteng di mana bagian sudut denahnya diakhiri dengan bentuk lengkung atau melingkar. Benteng ini pernah dipugar oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1966. Selanjutnya, pada tahun 1996, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Provinsi Maluku kembali melakukan penugaran sekaligus pendataan lingkungan dengan hasil yang dapat dilihat hingga kini. Itulah saja penjelasan singkat sejarah dari Benteng Toloko. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak 2011 membawa dampak signifikan terhadap perubahan tata kelola sektor keuangan di Indonesia. OJK sebagai lembaga independen dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non-bank. Hal ini mengakibatkan transformasi peran Bank Indonesia atau BI yang sebelumnya memiliki tanggung jawab luas dalam mengatur, mengawasi, dan menjaga stabilitas sektor perbankan. Berikut adalah penjelasan panjang mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK, yaitu 1. Fokus pada kebijakan moneter. Bank Indonesia sebagai bank sentral
memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, dan keseimbangan makroekonomi. Setelah fungsi pengawasan perbankan dialihkan kepada OJK, BI semakin memusatkan perannya pada yaitu pengendalian inflasi. BI menetapkan target inflasi tahunan sebagai panduan kebijakan moneter. Target ini dicapai melalui instrumen suku bunga acuan BI 7-day reference repo rate, stabilitas nilai tukar rupiah. BI menjaga fluktuasi nilai tukar rupiah agar tidak terlalu bergejolak, terutama dengan melakukan investasi di pasar valuta asing jika diperlukan. Manajemen likuiditas. BI memastikan jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian, menghindari resiko inflasi tinggi atau stagnasi ekonomi. Dengan fokus ini, BI lebih efektif menjalankan tugasnya sebagai otoritas moneter utama, sementara aspek mikrodensial diambil ahli oleh OJK. Dan yang kedua, pengalihan fungsi pengawasan perbankan ke OJK. Sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia memiliki wewenang penuh dalam pengawasan perbankan, termasuk izin pendirian bank, pengaturan modal minimum, dan pemantauan kinerja keuangan bank. Namun, setelah 31 Desember 2013, seluruh fungsi pengawasan perbankan resmi dialihkan ke OJK. Dampaknya adalah yaitu BI tidak lagi mengawasi langsung bank. Tugas pengawasan sehari-hari seperti inspeksi keuangan dan penegakan peraturan kini menjadi tanggung jawab OJK. Koordinasi dalam stabilitas sistem keuangan. BI tetap memantau aspek makroprudensial seperti risiko sistemik yang timbul dari kegagalan bank besar, sementara OJK memantau risiko operasional bank secara individu. Pengalihan ini bertujuan untuk menghilangkan konflik kepentingan di mana sebelumnya BI menjalankan dua peran besar, yaitu mengawasi bank dan menjaga stabilitas moneter. Dan yang ketiga, peran dalam sistem pembayaran dan digitalisasi. Bank Indonesia tetap menjadi otoritas utama dalam mengatur dan mengawasi sistem membayar di Indonesia. Peran ini semakin penting dengan berkembangnya teknologi finansial atau fintech dan digitalisasi sektor keuangan. Beberapa tanggung jawab utama BI dalam sistem pembayaran adalah regulasi infrastruktur pembayaran. BI mengatur standar infrastruktur pembayaran termasuk implementasi atau QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard untuk memfasilitasi pembayaran digital secara inklusif dan efisien. Keamanan transaksi digital. BI mengawasi keamanan dan integrasi sistem pembayaran. Sistem mencegah terjadinya fraud atau serangan siber dalam ekosistem keuangan. Inklusi keuangan melalui inovasi digital. BI mendukung akses masyarakat ke layanan keuangan yang lebih mudah dan terjangkau. Dengan transformasi ini, BI
fokus pada penguatan infrastruktur pembayaran, sementara OJK mengawasi aspek perlindungan konsumen, kepatuhan penyediaan keuangan digital. 4. Stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial. Peran utama BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan tetap signifikan, terutama dari perspektif makroprudensial. BI bertugas untuk identifikasi risiko akademik atau BI monitor yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan nasional seperti lonjakan kredit, macet, atau berketergantungan yang tinggi terhadap utang luar negeri. Pengaturan kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini mencakup pengaturan rasio pinjaman terhadap nilai atau loan to value atau LTV, cadangan wajib minimum bank, serta batas kredit konsumtif. Koordinasi dengan OJK dan LPS dalam situasi krisis. BI berkolaborasi dengan OJK, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK untuk menangani permasalahan yang mengancam sistem keuangan. Transformasi ini menciptakan pembagian kerja yang lebih jelas, di mana BI berperan menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan, sedangkan OJK menangani risiko individu lembaga keuangan. Dan yang kelima, koordinasi antar lembaga. Seiring dengan pembagian tugas, koordinasi antara BI dan OJK menjadi semakin penting. Beberapa bentuk koordinasi utama meliputi yaitu Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK. Wadah ini memastikan sinergi antara BI atau OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS dalam merumuskan kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan. Pertukaran data dan informasi. BI dan OJK saling berbagi data keuangan untuk menganalisis risiko sistemik dan individu. Sinergi dalam inovasi keuangan. Dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi keuangan, BI dan OJK bekerja sama untuk memastikan inovasi tidak mengorbankan stabilitas sistem keuangan atau perlindungan konsumen. 6. Tantangan dan peluang pasca transformasi. Kehadiran OJK menciptakan pembagian tugas yang lebih jelas, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, yaitu koordinasi dalam krisis. Dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, diperlukan sinergi cepat antara BI dan OJK untuk mengelola tekanan di sektor moneter dan perbankan. Perkembangan teknologi dengan digitalisasi yang masif, BI harus memastikan bahwa sistem pembayaran tetap efisien, sementara OJK memastikan regulasi bagi pelaku fintech memadai. Dan selanjutnya, kepercayaan publik. BI dan OJK perlu terus menjaga kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, terutama di tengah meningkatnya ekspektasi terhadap inklusi keuangan. Dan kesimpulannya yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Kerja atau OJK memberikan
ruang bagi BI untuk lebih fokus pada tugas-tugas makroekonomi dan stabilitas moneter. Di sisi lain, OJK mengelola pengawasan mikroprudensial di sektor jasa keuangan, menciptakan pembagian kerja yang lebih efisien dan terintegrasi. Namun, keberhasilan sistem ini bergantung pada koordinasi yang efektif antara kedua lembaga, terutama dalam menghadapi global dan domestik yang terus berkembang. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.